mereka pun bergegas melaksanakan sholat. Nah, dari sekian banyak orang di sana, wah, entah kenapa hanya Gusti, temennya nih, Gusti yang tiba-tiba pengen melaksanakan sholat di ruang tamu. Padahal sebenarnya di mes itu ada musola kok, wah. Dan biasanya mereka pun sholat di musola itu. Entah kenapa si Gusti ini mau sholatnya di ruang tamu. Waktu ditanyain sama kawan-kawan yang lain kan, Gusti ngapa kok di situ? Nggak sholat di musola aja kau? Kata kawan-kawannya, nggak apa-apa kok, wah. Kata si Gusti, nggak apa-apa, emang pengen di sini aku sambil nemenin Mita, kata dia. Nah, dah lah tuh, sholatlah si Gusti di sana sendirian kan, pas depan ruang TV, wah, di ruang tamu tuh. Depan TV di ruang tamu. Nah, sholat dia kan, Mita tidur, dia di sofa. Di saat yang bersamaan, wah, Nilam sama Mala lagi makan siang nih di ruang makan yang memang nggak jauh tuh dari ruang tamu. Dan FYI, lokasi meja makannya si Nilam ini, wah, sama-sama menghadap ke barat. Jadi posisinya kalau mereka duduk di meja ini ya, mereka bisa ngelihat punggungnya si Gusti lagi sholat. Jadi si Gusti ini ngebelakangin mereka, kebayang ya? Dah mereka makan ya, awalnya biasa-biasa aja, wah, mereka nikmatin kali lah makanannya. Tapi semakin lama nih, wah, semakin lama mereka berdua ngerasa ada sesuatu yang aneh ini. Kalian tahu apa? Kok si Gusti sholatnya nggak selesai-selesai? Tak berapa kali dia ruku, bangun, sujud. Nah, dari tadi nggak selesai doh. Si Mala yang ngerasa ada yang janggal nanya lah ke Nilam, wah, itu Gusti sholat apa? Itu kok nggak selesai-selesai? Dah kayak sholat tarawih dia, weh, lama kali. Emang lagi kusuk dia tuh, kata si Nilam. Dah dibiarin, betulan, wah, nggak lama kemudian selesai nih sholatnya. Terus terdengar suara si Gusti lagi ngaji. Nah, awalnya suaranya normal-normal aja. Wa'auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya masih enak lah, wak, didengar. Tapi kalian tahu, beberapa menit kemudian suara Gusti ini tiba-tiba makin besar dan makin kencang. Kalian tahu suara Gusti ini mendadak berubah dengan intonasi yang jadi kayak sangat cepat kali gitu, tanpa spasi waktu baca Al-Quran tuh. Kayak gitu, padahal nggak biasanya Gusti itu ngaji dengan intonasi semacam itu. Dan nggak boleh juga baca Quran kayak gitu ya kan, kalian baca apa? Dan di momen tersebut pun teman-teman yang lain langsung lah nyamperin si Gusti. Yang lain juga dengar, wah, weh Gusti, kok kenapa? Gusti baca yang betul lah. Dan kalian tahu, bukannya menjawab, si Gusti ini justru merespon dengan seringai aneh. Toklet. Saat itulah mereka menyadari kalau Gusti ternyata kesurupan. Dan gak cuma Gusti aja, wah, tidak, Mita yang terbaring di sofa itu juga dalam kondisi yang tidak kalah parahnya. Kesurupan juga Mita. Pokoknya chaos sekali lah, wak, suasana siang-siang itu masih siang nih ya. Dan Nilam pun langsung menelpon Bu Risma lagi dan mengabarkan situasi mereka di sana. Ibu, Gusti sama Mita kesurupan lagi. Bu Risma ikutan panik dan mereka, udah, kok tenang. Ibu janji bakal datang ke mes, ibu bawa Ustadz kenalan ibu, katanya. Iya Bu, cepat Bu, ya udah nak, tenang kan kawan-kawan di sana ya, Nilam. Dan tuh mereka semua pun hanya bisa menunggu kedatangan Bu Risma sembari melantunkan doa-doa sebisanya. Singkat cerita, Bu Risma pun datang nih, wak, ke mes bersama 7 orang ustadz ya, enggak 1, 2, 7. Tanpa berlama-lama, ke-7 ustadz tersebut pun langsung mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya Gusti dan juga Mita. Badan Gusti ini dipegangin dan dibacakan juga beberapa ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahnya tidak lama kemudian Gusti tersadar nih, wak, dalam kondisi yang memang masih agak lemas. Nah, meskipun si Gusti sudah sadar, ternyata si Mita ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan, wak. Belum sadar si Mita. Para ustadz kembali membacakan doa-doa untuk Mita, tapi sayangnya dia semakin kehilangan kesadaran. Terus salah satu ustadz di sana bilang, aduh, yang anak ini agak susah, makhluk ini nggak mau keluar dari badannya Mita, kata si ustadz. Di momen itu mereka semua udah ngerasa putus asa, udah capek kali gitu loh dengan gangguan-gangguan yang menimpa mereka sejak hari pertama datang ke mes itu. Akhirnya di depan Bu Risma, wak, Nilam didukung dengan teman-teman yang lain pun mengajukan, ibu, kami mau pindah mes, kami betul-betul kapok tinggal di sini, Bu. Dan untungnya permintaan tersebut langsung disetujui sama PT Jaya dan mereka pun mengupayakan agar anak-anak magang ini dipindahkan sementara ke mes yang lain. Tapi sayangnya, wak, permintaan itu bisa dibilang terlambat, dimana di hari itu hingga memasuki waktu maghrib, Pak Ustadz masih terus berupaya untuk menyadarkan Mita. Namun upaya tersebut harus dijeda sementara karena mereka kan harus melakukan sholat maghrib kan, wak, secara berjamaah. Dan Mita dibiarkan dulu, ditinggalin sama teman yang lagi nggak sholat. Nah, selepas sholat maghrib, wak, ada sesuatu yang seperti menggerakkan hati Nilam nih loh, dimana Nilam ini ingin sekali bergegas langsung menghampiri Mita yang memang masih terbaring lemas di sofa. Pada saat itu Nilam melihat mata si Mita ini tampak kelelahan dan masih memejamkan
memejamkan matanya. Akan tetapi Wak, setelah diperhatikan lebih jeli, bibir Mita ini udah berubah membiru Wak. Di momen inilah Nilam langsung menangis histeris dan membuat semua orang terkejut. Pas didatangin banyak orang, Nilam tuh cuma bisa menunjuk-nunjuk ke arahnya Mita. Mereka semua pun langsung kaget mendapati kondisi Mita yang memang sudah agak kaku. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung menelpon ambulans dan membawa Mita ke rumah sakit terdekat. Bu Risma yang melihat kepanikan murid-muridnya ini pun langsung berusaha menenangkan, udah nak, udah nggak apa-apa, insya Allah semuanya bakal baik-baik aja, kalian istirahatlah dulu. Singkat cerita mereka pun berkumpul nih